Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Bupati Bone bersama dengan Ibu beserta seluruh jajarannya. Dan sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Songkoreca bersama dengan seluruh pengurusnya dan seluruh jamaah tarwiyah insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ceramah singkat ini, saya selaku pembawa hikmah pada malam hari ini mau mengajak kepada seluruh jemaah, mari kita bersama-sama mengirimkan Fatihah terkhusus kepada pemerintah kita yang telah berusaha keras. Tadi apa yang disampaikan oleh Alena teman-teman Lebita, Bapak Wakil Bupati Bone, bahwa luar biasa perjuangannya dalam menata dan mengelola daerah kita. Maka dari itu kita harus yakini bahwa doa itu adalah bagian daripada ibadah terpenting di dalam menjalankan roda kehidupan kita. Bahkan makadai tumototta ugie cokomua minasai na kelo de watasewai na iya madupa. Artinya berpucuk jualah harapan dan kehendak Tuhanlah yang berlaku, dan itulah yang menjadi kenyataan. Ala hazi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Jamaah tarwiyah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pada malam hari ini sesuai dengan arahan panitia, bahwa yaitu implementasi nilai ukhuwah Islamiyah di dalam kehidupan kita. Tentu dipahami secara bersama bahwa yang dimaksud dengan implementasi adalah apa yang menjadi aktivitas kita sebagai umat muslim. Karena sesungguhnya kita ini umat muslim, sitongatongannya dia selenge, ya. Apa yang kita jalani di dalam proses kehidupan kita ini, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini, inilah sesungguhnya pola hidup yang paling tepat, yang paling agak sempurna menurut ajaran kita. Bayangkan Bapak Ibu, bahwa tidak ada kecuali bulan suci Ramadan, ya, tidak ada pola kehidupan kita kecuali di dalam suci Ramadan selain di bulan ini. Buktinya apa? Mapamulai moto kiman resubuh, mapamulai moto kiman resubuh, mulai dari kita bangun sahur, bukan sekedar bangun saja untuk makan, bahkan berdoa ataukah memulai niat saja untuk puasa esok harinya, tetapi di situ ada nilai spiritual yang diajarkan oleh kita, bahwa beginilah sejatinya umat muslim, mele moto mamele-meleren. Bukankah alena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di amele-melena ataukah di pagi harinya. Jamaah tarwiyah insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya selaku pembawa hikmah tentu pada kesempatan ini sebenarnya saya hanya datang untuk berbagi, datang untuk saling memberi informasi. Karena izin buang, saya juga tahu diri bahwa saya ini memiliki ilmu yang sangat dangkal juga, madodo kesipadi sengaku, tetapi kita ini insyaallah mudah-mudahan kita bisa saling berbagi. Nah, sebab dia sengi padi sengeng selalu tersidapi tawede. Bahkan maka difa'al Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita ini tidak dititipkan ilmu kecuali hanya sedikit. Artinya apa? Setiap orang pasti memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing, dan di sisi lain pasti memiliki juga kekurangan.
Jemaah taruh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam bulan suci Ramadan ini, tentu yang pertama tadi kita dapat mengambil hikmahnya, dan betul yang menjadi implementasi ataukah yang diaplikasikan ataukah yang dikerjakan kita sebagai umat muslim ya dari itu mulai dari starting kita, mapa mulai motok tak mulai dari bangun pagi kita ya. Itulah pola hidup kehidupan yang sangat ideal. Bagaimana tidak sebelum subuh ya, motok ini ya, kita mempersiapkan diri untuk sahur. Sesudah sahur maka sungguh ya, sia-sianya waktu kita kalau kita tidak menggunakan waktu itu untuk melaksanakan sholat lain. Pura si rodo masam pajam peniki, kita bersiap-siap lagi ke masjid. Meluk sikit masam pajam subuh. Bayangkan terkait dengan sholat subuh agan dan cingaki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh sungguh jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita sedih napai 2 rakaat bawang, baru 2 rakaat menjelang subuh. Hikmahnya atau kemanfaatnya, faedahnya, pahalanya, janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itu akan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jemaah taruh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah yang bisa kita petik di dalam membangun kehidupan kita ini, terkhusus kita dalam membangun persaudaraan kita di dalam, sebagai umat muslim. Yang kedua yaitu bagaimana kita terus menjaga nilai-nilai kebersihan. Tadi kita telah mendengarkan alena atau teman-teman lebih tak Bapak Wakil Bupati Bone bahwa alhamdulillahirabbil alamin, sangat pantas dan layak sekali kita bersyukur sebagai masyarakat Kabupaten Bone bahwa kota kita sebagai kota yang ke-10 sebagai kota terbersih di seluruh Indonesia. Artinya negara kita secara nasional mengakui bahwa kita ini adalah kota terbersih. Hubungannya dengan hikmah ini adalah bahwa di dalam ajaran agama kita mengajarkan bahwa bagaimana kita terus menjaga nilai-nilai kebersihan itu. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini sebagai umat muslim, di setiap kita mau melaksanakan ibadah salat, maka tentu ada yang mendahulunya. Ya. Sebelum masam pajak nasriki yang itu untuk melaksanakan wudu. Bukankah kita berwudu untuk mensucikan diri kita? Dibisai jarita, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mudah-mudahan tangan saya ini terus mendapatkan petunjuk arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita mencuci mulut kita, kita berharap, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan petunjuk agar senantiasa berucap yang hari itu werekada makasingi. Kata-kata yang baik, kata-kata yang menenangkan, kata-kata yang insya Allah bisa memberikan motivasi. Belum lagi kalau kita membasuh muka kita. Hikmahnya adalah bagaimana kita sebagai umat muslim berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus memiliki pemikiran mempunyai akal makasing supaya terus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita membasuh misalnya kaki kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melangkah ke jalan yang benar. Napa tuju kita natuluki Allah taala untuk melaksanakan hal-hal kebaikan. Jemaah taruh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hal-hal yang betul-betul bisa kita implementasikan sekaligus ajakan sebagai mubalik, mengajak kepada seluruh jamaah, terlebih kepada diri saya sendiri sebagai nasihat juga bahwa Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa maksimalkan sebaik mungkin, karena kita paham dan tahu secara bersama bahwa Ramadan ini adalah tamu agung, tamu paling istimewa. Agama kita mengajarkan, Pak Guru agama tak makari ulah ramalan disebut dengan Sayyidus Suhur, pangulunna sinina ulangi. Maka dari itu hendaknya kita memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya di siang harinya kita dituntut untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi di malam harinya juga kita sangat dianjurkan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Maknanya adalah kita diharapkan di bulan suci Ramadan ini menghidupkan malam-malam yang ada di bulan suci Ramadan ini.
Jamaah tarawih insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam kehidupan atau ukhuwah Islamiyah ini yang sebenarnya banyak yang saya mau sampaikan karena keterbatasan waktu juga, saya mengambil poin-poin yang menurut saya bisa menjadi nasihat bagi saya, begitu pula kepada seluruh jamaah, bahwa yang terakhir adalah bahwa saat ini kita berada di era digital. Maka kita berada di zaman serba cepat, serba canggih. Ya. Apa pesan yang ingin saya mau sampaikan kepada kita? Bahwa saat ini ya, komunikasi tidak perlu lagi orang bertemu langsung. Cukup dengan alat telekomunikasi yang masing-masing ada di genggaman kita. Artinya apa? Harapan saya sebagai mubalik, sebagai dai, mari kita menggunakan fasilitas yang Allah titipkan kepada kita, menggunakan fasilitas itu dengan baik. Jangan karena dengan seenaknya, dengan kondisi saat ini, kebiasa sosial media, dengan mudah kita mencela orang lain, dengan mudah kita provokator misalnya. Maka dari itu, izinkan saya mengajak sekali lagi kepada seluruh jamaah bahwa melalui momentum bulan suci Ramadan ini, bukan hanya kita dituntut untuk menahan lapar dan dahaga kita, tetapi kita juga dituntut bagaimana menjadi muslim sejati yang hari itu mampu juga mengontrol fasilitas yang Allah telah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan teknologi yang ada, kita dapat semakin mempercepat transformasi di dalam menjalankan aktivitas kita. Alat yang kita gunakan sekarang mudah-mudahan kita bisa gunakan maksimal dengan baik. Ya, kita bisa maksimalkan dengan baik. Sebab itu dipakai beribadah. Tadi alena tomo-tomo labita Bapak Wakil Bupati Bone, dia berinfak, bukan lagi membawa uang cash, tenena duit nana tepat, tetapi dia dia buka aplikasi Maybanknya baru dia kiris. Ya. Begitu hebatnya teknologi hari ini. Jamaah tarawih insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali yang ingin saya sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah betul-betul fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Di mana suatu waktu alena Nabi Muhammad SAW dia didatangi oleh sahabatnya yang bernama Talha bin Ubaidillah. Talha itu dia mempertanyakan kepada Nabi, wahai Nabi, ada dua orang yang saya lihat di dalam mimpiku. Kedua orang ini, yang pertama itu rajin beribadah, bahkan dia meninggal di dalam keadaan syahid, mati syahid. Sedangkan yang kedua, yarona sahabain dalam aktivitasnya biasa-biasa saja, tetapi mengapa yang nomor dua ini duluan dia masuk surga? Maka Nabi Muhammad SAW dia sampaikan, berkata kepada sahabatnya bahwa adek kami ngerangi makada itu yang nomor dua dia pernah mendapati bulan suci Ramadan, sementara yang nomor satu meskipun nasa mati nului berjamaah, mati nului beribadah, bahkan dia mati dalam keadaan syahid, tetapi dia kena rapi bulan Ramadan, dia tidak pernah mendapati bulan suci Ramadan. Artinya apa? Dalam kisah itu kita dapat menangkap bahwa begitu mulianya bulan suci Ramadan, bahwa ada seorang sahabat yang dilihat oleh Talha bin Ubaidillah, naik tadi oleh tamak surga pas sabarna aga cicet tepe bawa naruntu ular ramalan, naruntu ibarakana ular ramalan, di mana bulan ini kita yakini bahwa bulan yang dilipat gandakan seluruh pahala kita, bulan yang insya Allah kita sangat berharap di bulan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hikmah ceramah tarawih pada malam hari ini. Pada intinya adalah agatu na pesengan sinin atau macata, sinin atau panritata, bahwa pesan ataukah hikmah yang terbaik apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, terutama misalnya di mimbar ini, adalah yang hari itu hikmah yang bisa diamalkan. Maka dari arah Eriolo, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya rupa disenganya, ya apa nama kesin, ya apa dianggap berhasil,
ketika amal itu mampu kita implementasikan, mampu kita amalkan. Demikian yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan bodoh na paparakak mana kita Allah Ta'ala. Napancaji kita salama rilino. Lebih-lebih pasalama mati resil mundur na Allah Ta'ala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila qawmin tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.